ke Syiar TV, di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua dunia hingga akhirat insya Allah. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah selama Ramadan dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Nah, di masjid-masjid, bahkan di pengajian-pengajian kantor, ketika menjelang Ramadan itu suka ada kegiatan yang disebut tarhib Ramadan. Nah, tarhib Ramadan itu artinya apa gitu? Nah, tarhib Ramadan dalam bahasa Arab itu berawal dari rohaba yurhibu tarhiban. Rohaba yurhibu tarhiban, bahwa tarhib punya arti lebar, punya arti luas, punya arti lapang, juga punya arti menyambut dengan penuh gembira. Itu tarhib namanya. Saya ulangi lagi. Tarhib berasal dari kata rohaba yurhibu tarhiban. Punya arti lebar, luas, lapang, meluap. Juga punya arti menyambut dengan gembira, menyambut dengan gembira, atau juga punya arti menerima, juga punya arti mengeluh-eluhkan. Jadi tarhib Ramadan itu bisa jadi punya arti dia lapang, lapang hati, lapang dada dengan datangnya bulan Ramadan, atau punya arti menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Itu juga punya arti tarhib Ramadan. Nah, kira-kira pengertian tadi itu semuanya benar. Lapang, menyambut Ramadan dengan lapang hati, lapang dada. Jangan sampai begini, Ramadan tiba, apa kata kita? Duh, Ramadan lagi dah. Gitu ya. Itu nggak boleh tuh. Duh, Ramadan lagi. Mana Covid, mana pendapatan berkurang. Nah, ini nggak boleh gitu. Itu namanya bukan tarhib, bukan tarhib. Nah, tarhib Ramadan itu Ramadan tiba seneng, Ramadan tiba seneng, lapang hatinya. Alhamdulillah Ramadan, gitu. Jadi bukan kayak orang Surabaya, waduh Ramadan. Atau orang Betawi, buset deh Ramadan lagi. Nah, ini nggak boleh itu, nggak boleh.
Itu namanya bukan tarhib. Nah, saya ulangi lagi, mohon ikuti saya. Rohaba, yurahibu, tarhib. Nah, itu asal dari tarhib Ramadan. Nah, tarhib Ramadan itu kadang-kadang diisi dengan tabligh akbar. Hadirilah tabligh akbar dalam rangka tarhib Ramadan. Nah, itu aja. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Yang kurang boleh, Hadirilah. Bahkan enggak boleh untuk Al-Fajar mah enggak boleh. Hadirilah tabligh akbar dalam rangka tarhib Ramadan, menghadirkan penyanyi nasional dengan lagu goyang dompet. Nah, itu jangan. Itu menyambut Ramadan dengan salah. Tarhib yang salah. Tapi kan ada kan? Ada TV-TV itu. Gebiar Ramadan, tarhib Ramadan. Yang nyanyi nggak pakai jilbab, kemudian dengkulnya kelihatan. Sudah begitu, gak ada nyanyi yang terkait Ramadannya, gak ada gitu. Yang ada salah alamat. Itu ngajak kita nyasar, salah alamat. Nah, tarhib Ramadan gak begitu. Silakan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Atau mengisi tarhib Ramadan dengan kegiatan yang lebih bagus lagi, bukan hanya ceramah. Kalau ceramah udah biasa. Umpama masjid DKM, Masjid Al-Fajar, hadirilah bakti sosial, santunan fakir miskin yatim piatu. Nah, fakir miskin itu dikumpulkan, apa kata DKM? Bu, Pak, ini selama Ramadan cukup untuk buka puasa, sahur selama Ramadan. Nah, itu cakep tuh, Pak. Cakep itu. Jadi kebutuhan orang miskin dicukupi selama Ramadan. Sehingga masuk Ramadan betul, teman-teman kita yang sedang kurang rezekinya, anggaplah miskin begitu, dia hatinya lapang. Yang miskin ikut lapang. Kenapa? Dicukupi kebutuhannya oleh DKM Masjid Al-Fajar sebulan penuh lagi. Ramadan belum tiba, datang lagi untuk Idul Fitri, ya kan? Nah, seperti itu. Nih Al-Fajar Surabaya seperti ini, Pak. Al-Fajar nah, gitu, cakep tuh. Ini bisa ditiru, Pak. Nah, ini tarhib namanya, menyambut. Jadi tarhib itu punya arti apa tadi? Lapang, terus besar hati, luas, kemudian menyambut dengan gembira. Itu tarhib artinya. Kalau orang Yaman bilang marhaba. Marhaba. Makanya kalau orang baca Maulid, marhaban ya nurul aini, marhaban. Itu lapang gitu. Akhirnya yang berdiri kan begini, marhaban, senang itu. Jangan marhaban begini, sedih. Itu bukan marhaba. Gitu. Oh, marhaban kok sedih gitu sih. Harusnya lapang, senang gitu, Pak. Kan ada orang sedih, kenapa? Ternyata ingat utangnya ternyata. Gitu, Pak ya, marhaba. Tarhib. Nah, kemudian di Masjid Izzatul Islam tadi subuh judulnya memang seperti itu, tapi hanya agak sedikit melebar tentang hukum. Tetapi mohon maaf, tolong dicatat oleh pengurus DKM. Jangan sampai pula nanti mengundang ustadz penceramah tarhib Ramadan yang disuguhkan oleh sang penceramah malah yang palsu-palsu. Atau minimal dalil yang sangat lemah.
doifnya sangat parah begitu. Sudah ngundangnya jauh-jauh hari. Memang penampilan sih ganteng, oke, terkenal. Tapi ibu dia kasih imitasi, seneng nggak? Kira-kira milih yang mana? Emas 24 karat atau yang imitasi? Emas 24 karat. Yang emas saja ada 24. Ada berapa lagi? Di bawahnya? 23 terus? Yang paling rendah apa? 17, 18. Oh, apal Pak. Saya nggak hafal saya. Nah, sama-sama emas saja kita pengen yang 24 karat. Tetapi banyak selama Ramadan itu kita nggak dikasih yang 24 karat. Kita dikasih yang 17 karat. Mendekati palsu. Contoh, mohon dicatat. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Kata sang penceramah bahwa Nabi bersabda, siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Ini palsu. Hadis ini palsu. Minimal doifnya itu sangat parah. Bahasa saya semi palsu. Tapi sering muncul di mimbar-mimbar masjid, sering muncul di televisi. Kenapa? Karena mungkin yang menyampaikan tidak mendalami hadis tersebut. Gitu Pak. Saya ulang lagi. Hadis yang sering muncul, man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk dilalap api neraka. Ini maksimalnya palsu, minimalnya semi palsu, paling minim lagi doifnya sangat parah. Kalau doif biasa masih bisa dipakai, tapi kalau sudah sangat parah jangan dipakai gitu. Itu. Contoh kedua, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa samtuhu tasbihun, diamnya adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajabun, doanya mustajab. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya diampuni. Ini hadis palsu, tapi sering nyampe gitu. Saya ulangi, sering nyampe. Kenapa sering nyampe? Mungkin sang penceramah lagi-lagi bukan bidangnya di hadis dan ilmu hadis. Memang enak dengernya, kan enak dengernya. Kamu siang-siang tidur, kumaha atuh? Naumus shaimi ibadatun. Kata Nabi, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Begitu. Wah, ini repot, Pak. Ini contoh tarhib Ramadan malah disuguhi dengan jamuan-jamuan yang seperti itu. Saya ulangi lagi. Bukan berarti kita tidak boleh senang dengan datangnya Ramadan. Senang sangat bagus, tapi jangan pakai hadis yang palsu. Jangan pakai man fariha. Bahwa tidur itu punya nilai ibadah, iya. Bahwa diam itu baik, kata Nabi, as-sukutu dzahab, diam itu emas, kata Nabi. Amalnya orang puasa Ramadan dilipat gandakan, betul. Doanya mustajab, iya. Dosanya diampuni, iya. Tapi jangan pakai hadis ini gitu loh Pak. Pakai hadis yang lain yang sahih gitu.
Contoh yang sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosanya diampuni yang telah lalu. Ada hadis yang sahih. Di Ramadan ada balasan yang hebat, surga. Ada yang sahih. Apa itu? Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan. Sungguh di dalam surga ada sebuah pintu yang bernama ar-rayyan. Pintu namanya babur rayyan. Kemudian kata Nabi bahwa wa ma dakhalahu illa shaim, dan tidaklah masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhala ughliqa, ketika orang yang berpuasa itu sudah masuk pintu surga dengan pintu babur rayyan, maka ditutup pintu itu. Walam yad'ul ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang masuk lagi kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, ini hadis yang sahih tentang bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan balasan surga. Jadi jangan pakai yang palsu begitu. Contoh lagi yang sering muncul di bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmah, awalnya rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya maghfirah. Wa akhiru itqul minan nar, dan 10 hari yang terakhir pembebasan dari api neraka. Ini juga begitu palsu. Minimal dhaifnya sangat parah, tapi sering nyampe di masjid-masjid gitu. Kenapa? Bisa jadi sang penceramahnya itu hanya baca-baca buku biasa, bukan buku takhrijul hadis. Itu bang berat, Pak, berat. Kapan-kapan silakan ke rumah saya, kita ngopi bareng. Ingin mencari satu hadis, kenapa hadis ini palsu, dari mana palsunya, siapa yang menyebabkan palsu, itu ada ilmunya, nggak gampang. Makanya kuliah jurusan tafsir Quran itu lebih gampang ketimbang kuliah jurusan hadis. Gitu. Nah, baik, kembali ke tarhib Ramadan. Di tarhib Ramadan itu artinya dengan senang hati, dengan lapang dada, sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan gitu. Jangan mengeluh karena aduh Ramadan, mana berasnya, mana minyaknya langka, mahal. Jangan gitu, nggak usah. Meskipun langkah, kalau masih bisa beli kan enak. Udah nggak usah mikir langkahnya, nggak usah ngeluh. Ramadan tiba, tarhib, kita sambut dengan lapang dada. Jangan aduh mana gaji suami dikurangin lagi. Ya nggak usah. Ya kan banyak yang dikurangin Bu gajinya Bu. Gara-gara kerjanya online, akhirnya transportnya dikurangin, kan ada begitu. Akhirnya yang biasanya ngasih sekian juta turun dah. Nah, itu. Ramadan tiba, aduh ya Allah Ramadan lagi. Ayo jangan. Itu namanya enggak tarhib. Tidak tarhib. Tarhib itu betul-betul menyiapkan diri. Menyiapkan diri dengan sukacita Ramadan kita sambut begitu. Baik, ini tentang tarhib. Yang kedua, hukum tarhib itu asalnya al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum tarhib pada awalnya adalah mubah. Bapak Ibu panitia RT RW masjid musola perusahaan bikin acara gemah tarhib Ramadan. Silahkan, hukumnya apa? Mubah, boleh. Artinya mengadakan acara itu boleh, tidak mengadakan juga boleh. Gitu, Pak. Tetapi mengadakan diisi dengan